Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah minus berapa ini? Minus 3 apa minus 2 apa minus 7 ke Arafah. Udah dekat, makin dekat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Amin. Karena sebagian kita sudah mulai agak ada sedikit yang batuk, flu. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para tetamu Allah yang disayangi oleh Allah. Alhamdulillah, kita sudah makin dekat ke wukuf di Arafat. Haji kita, subhanallah, di antara kehebatannya haji ini, kita ini adalah dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk kita pasrah diri kepada Allah bahwa semuanya, segalanya itu tidak ada mustahil. Bikin kita tidak ada namanya mustahil. Bagi siapa? Bagi Allah. Haji ini lagi ditunjukkan oleh Allah untuk kejadian dan kesaksian yang nyata yang digambarkan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang ketika haji ada yang wajib ke sini, ada yang rukun, ada yang ini. Ada apa di situ di antaranya? Di situ ditunjukkan oleh Allah bahwa kita manusia hidup di dunia pasti ada masalah. Betul apa tidak? Kayaknya yang diem ini super power. Kira-kira banyak masalah nggak? Nggak usah, kita lagi haji aja ada masalah nggak? Banyak. Di rumah masalah. Kita di sini kadang-kadang di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, usaha kita ada masalah. Subhanallah, berita gini, udah gimana lagi, serahkan kepada Allah. Haji ini lagi ditunjukkan oleh Allah, ada kejadian, sesuatu kejadian yang sangat luar biasa, yang kalau dalam ilmu tauhid atau sirah nabawiyah dikatakan itu adalah apa? Irhasat. Sesuatu yang terjadi itu karena sesuatu, berita, tanda-tanda keajaiban Allah Jalla Jalaluhu. Di antaranya ketika haji kita diwajibkan untuk ke situ, untuk melihat, untuk menyaksikan. Ini loh tempatnya, yang mana kayaknya mustahil kita, tapi diberi kemenangan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena apa? Pasrahkan diri kepada Allah. Yaitu kejadian di Muzdalifah. Apakah kita tidak melihat ada apa di Muzdalifah? Kenapa kita harus mabit di Muzdalifah? Ada apa? Ada apa di Muzdalifah? Kalau Mina kita tahu, bermalam, besok ada lempar jumrat. Betul apa betul? Betul. Kemarin pergi nggak ke Muzdalifah? Tidak bisa masuk. Oh belum. Sorry. Kalau gitu ganti tema apa nggak usah? Lanjutin apa jangan? Lanjut. Betul. Jadi Betul. rupanya nanti mau melihatnya langsung. Mudah-mudahan nanti tidak diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Ini tanda-tanda, subhanallah. Biasanya kalau istilahnya tapak tilas itu mudah, tapi Allah kasih ada sedikit. Kemarin dikasih kemudahan luar biasa. Betul apa betul? Betul. Ketika tawaf, ketika ini ke Masjidil Haram. Tahun kemarin ada kebalikan, muter-muter nggak bisa masuk Masjidil Haram. Maaf ini tahun kemarin 2 kali gitu. Mau sholat di sana terus, pikir mudah di sini. Toto di situ lebih mudah. Toto nggak bisa muter, balik lagi. Tahun ini dibalik ke Masjidil Haram, alhamdulillah. Betul apa betul? Betul. Tawafnya, sa'inya, nikmat apa tidak kira-kira? Nikmat, padahal di tengah matahari bolong kata orang. Tapi nikmat semuanya, alhamdulillah. Cuma yang kelihatannya mudah, orientasi balik lagi. Untuk menunjukkan apa? Disitulah tangan kekuasaan Allah. Jangan meremehkan sesuatu yang remeh. Jangan keterlaluan takut kepada sesuatu yang membahayakan. Karena ada siapa? Ada Allah. Nah ini haji ketika Muzdalifah
Salah satunya di situ kisahnya luar biasa. Kita sering membaca suratnya, mungkin semuanya hafal. Kalau nggak salah 5 ayat. Yaitu surat apa namanya? Surat Al-Fil. Tahu Al-Fil? Apa fil? Gajah. Oh. Orang bilang, kata orang sekuler mengatakan apa? Masa Quran suci nama suratnya surat gajah? Kayak nggak ada nama lain. Harusnya kalau buku yang hebat, ya judul-judulnya, kalimatnya yang seru, yang hebat. Al-Fil. Apalagi nanti ada lagi rahasia di balik surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa cerita tentang kehebatannya surat itu. Subhanallah. Dinamakan surat sapi betina. Kayak nggak ada nama lain. Itu menurut siapa? Orientalis. Orang-orang sekuler menghina Quran, katanya kitab suci, katanya kitab semuanya ada dibahas di dalamnya, surganya, akhiratnya. Kok ceritanya sapi betina? Nah, ketika sudah dipelajari, pahami, oh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tidak ada ucapan kecuali itu. Allah maha besar, maha suci Allah. Kita ini sering kotor dan bahkan banyak kotor. Yang suci hanya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah kita punya Allah, kenal Allah, diberi sayang oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Ini di sini Allah lah yang satu-satunya maha besar. Itulah Allah Jalla Jalla. Ketika kita haji, ada kejadian luar biasa. Ya, walaupun kita belum ke sana, tapi kita cerita dulu, boleh apa tidak? Boleh. Saya pikir mundur ini tema ini habis dari Musdalifah, cuma nampaknya belum jadi. Mungkin insya Allah ada hikmahnya. Betul apa betul? Betul. Nyesal apa enggak? Tidak. Benar. Dikit. Nyesel enggak? Dikit manusiawi. Kalau dikit itulah manusia. Manusia pasti kalau nggak dapat apa yang diinginkan, ya agak kecewa. Tapi tidak boleh terlalu kecewa. Tidak boleh terlalu kecewa. Subhanallah. Karena apa? Ada Allah. Nah ini ketika kejadian kita haji, setelah di Arafat langsung kemana? Walaupun kemarin nggak jadi, ingat-ingat dulu manasik. Terus langsung ngambek mau nyebutin. Wah, katanya nggak ke sana, gimana suruh nyebutin? Jangan ngambek. Dulu udah manasik. Habis dari Arafat kemana? Bukan pada bisa semuanya, nggak pada ngomong tadi. Jangan ngambeknya berlarut. Nanti kebiasaan susah kita. Betul apa betul? Ada masalah biasalah. Ya kan, teknis itu anggap itu adalah rahmat dari Allah. Dari Allah. Itu ketika tidak bisa, ketika dari Arafat ke Musdalifah. Karena disitulah titik di Arafat dibersihkan, tunjukkan oleh Allah. Mulai kita kehidupan dunia. Kehidupan dunia, di akhirat puncak ke akhirat. Kita ke dunia lagi, Allahu Akbar, kita nolkan. Sudah sampai di Arafat, itu nol. Tidak ada lain kecuali Allah. Seakan-akan kita sudah hidup di akhirat, tapi kita diingatkan lagi oleh Allah, Anda masih di dunia. Kalau sudah di sorga, akhirat, mudah-mudahan kita semuanya masuk sorganya Allah. Itu sudah tidak ada masalah lagi. Enak apa tidak kira-kira? Enak. Kayaknya bilang enak 7 orang. Yang lainnya mesti Enak banget. Salah saya, itu enak banget, bener. Karena apa? Di sorga nomor 1 tidak ada masalah. Kalau di dunia kira-kira seenak-enaknya orang pasti ada masalah apa tidak? Pasti ada masalah. Kita punya duit banyak, orang pikir kalau udah punya duit sudah enak. Kata siapa? Pasti ada masalah apa tidak? Naruhnya di mana, mau dikemanakan, mulung ini belum, macem-macem kita sudah menghadapi. Itu yang punya duit, nggak ada duit. Lebih mana? Gimana kita mau menghadapi ini, mau beli ini, mau subhanallah, ini. Tapi kalau di surga, dah nggak ada masalah. Ibu-ibu kadang-kadang memajukan kepada suaminya yang terbaik, tapi kadang-kadang suka dimarahin juga. Ada apa tidak?
Masya Allah, ibu-ibu hebat banget. Ini soleha semuanya udah di sorga rupanya. Ada nggak disalahin? Buat teh kok begini, syukur dibuatin teh. Jawab lagi semua ibu. Ayahnya ngasih kepada istrinya segini-segini, coba segini. Masya Allah. Kadang-kadang orang lain ada nggak terjadi begitu? Orang lain? Orang Ada nggak? lain. Orang Orang lain lain ada apa tidak? Ada. Kalau kita cuma mirip. Nggak ada. Kalau kita nggak ada, cuma mirip-mirip. Hampir. Ini subhanallah, mau pergi, ayo cepat, kita janji ini jam sekian harus pergi, masih di kamar mandi. Ada apa tidak? Ada. Orang lain Ya, kalau ada. kita dulu waktu masih di dunia itu ada nggak kira-kira? Ada apa tidak? Wah, ini kamu tuh ketinggalan lagi bisnis. Waduh, ini gara-gara kamu. Kamar mandi terus, kamar mandi disalahin. Padahal kamar mandinya bagus, ini bagus. Subhanallah. Sakit perut tahu. Terjadi apa tidak? Orang lain terjadi nggak? Ini di dunia. Nanti di sorga tidak ada lagi kamar mandi yang bikin ribut suami istri itu kadang-kadang. Kamar mandi dicabut oleh Allah, nggak ada di sorga. Percaya apa nggak? Orang yang suka kamar mandi, masa nggak ada, nggak enak dong. Justru enak tidak ada kamar mandi. Karena apa? Subhanallah, nanti ada rahasianya itu. Kenapa tidak ada kamar mandi? Babnya itu ada. Subhanallah, ini luar biasa. Di dalam dunia pasti ada masalah. Pulang dari Arafat, nggak ke Mina dulu, nggak, ke Musdalifah. Ada apa di Musdalifah? Ada kejadian digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sirahnya Nabi Muhammad. Tentang waktu itu adalah ada gajah, namanya suratnya ada, namanya surat Al-Fil. Al-Fil itu gajah. Gajah kira-kira binatang kecil apa gede? Gede, luar biasa. Gede, kita sering lihat di TV kadang-kadang. Gajah masuk kampung, ada apa tidak? Ada. Kenapa gajah masuk turun gunung? Turun gunung tuh kan, dari hutan. Kenapa? Udah nggak ada makanan. Ya, itu sering kita lihat akhir-akhir ini di TV, ada apa tidak? Singa atau macan masuk kampung. Allah, luar biasa. Kenapa? Karena hutannya dimakan, dirusak manusia, nggak ada makan, maka akhirnya gajahnya turun gunung ataupun turun dari hutan. Betul atau betul? Gajah, kalau gajah rumah-rumah hancurin apa tidak? Dihancurin, cari makanan, cari ini. Subhanallah. Ini turun, gajah ini bukan turun karena tidak ada makan. Gajah piaraan, gajah yang disiapkan oleh tentara, oleh raja yang sangat luar biasa, yaitu yang namanya Abraha. Ingat apa tidak tuh kisah? Ketiga itu kisahnya tentang apa? Tentang Ka'bah. Ka'bah yang kita haji kemarin, umrah. Kemarin kita tawaf. Sudah tawaf belum? Apa nggak bisa masuk? Sudah. Tawaf, nikmat. Betul loh, betul. Itu dulu itu bikin cemburu Abraha ini. Dari non muslim agama lain rasa cemburu gara-gara ekonomi. Bukan sekarang aja orang merebut jajah itu dari ekonomi. Dari dulu sudah ada urusan ekonomi, urusan kemuliaan. Yaitu gajah itu Ka'bah itu tempat singgahnya manusia untuk beribadah. Dari sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah orang pada ibadah ke Mekah, cemburu. Itu di Yaman namanya Abraha. Abraha itu anak buah daripada Rom. Itu luar biasa. Raja Abraha ini ingin mempersembahkan kepada tuannya yang itu pusatnya di Rom itu, yaitu membuat suatu gereja yang besar, yang megah, yang luar biasa untuk menandingi Ka'bah, supaya orang pikirnya ke Ka'bah itu karena Ka'bah megah, karena Ka'bah mewah. Tidak dan tidak. Mereka mengatakan, oh kalau begitu kami akan buat gereja. Dan dibuat gereja dengan indah, dengan permata, dengan emas, dengan ini. Tapi tetap kosong, nggak bisa nyaingin. Tetap orang pada haji ke Ka'bah. Haji dulu, zaman dulu. Sebelumnya Islam, caranya berbeda hajinya. Tetapi tetap menjadi kiblatnya adalah
Ka'bah. Akhirnya satu jalan, katanya jalan pintas. Jalan pintas gimana? Rebut Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Masya Allah. Makanya politik-politik itu sekarang di luar negeri ada apa tidak sekarang? Kalau sudah kalah bersaing, hancurin yang sananya. Betul. Ada apa tidak? Ada. Ini kejadian dulu, sudah ada sebelum Islam. Bahkan detik-detik itu adalah untuk Allah menunjukkan Nabi Muhammad itu mulia. Lahirnya baginda Nabi Muhammad. Sampai dikatakan Nabi Muhammad lahir kapan? 2 tahun gajah. Mana ada tahun gajah? Nanti Nabi-Nabi lain tahun singa, tahun ini. Gak ada tahun kejadian di situ, kejadian yang sangat luar biasa, namanya tahun kejadian serangan gajah. Yang dipakai adalah senjata ampuh, tidak ada nuklir waktu itu, tidak ada atom, tidak ada senjata ini senjata itu, senjatanya adalah hewan. Hewan yang paling hebat saat itu, paling kuat sampai sekarang adalah apa? Gajah. Untuk menghancurkan ini Ka'bah. Jadi disiapkan gajahnya, gajah pilihan raja, milik gajah yang istimewa, yang gede luar biasa, yang kuat, yang ini dan terlatih, tunduk dan seterusnya. Sudah dipersiapkan matang-matang, mengeluarkan uang, dididik dan seterusnya dan seterusnya. Datang dari tempat Yaman sana menuju ke Makkah. Satu-satunya jalan sudah nggak bisa kita untuk menyaingi Makkah, untuk menyenangkan atasannya yaitu di Rom. Mereka kita kan anak buahnya daripada Rom itu. Pusatnya di sana. Bagaimana? Taklukkan Makkah supaya orang ke gerejanya mereka. Akhirnya dibuatkan yang bagus, Messi tidak ada. Akhirnya satu-satunya jalan, saingannya ini dihancurin. Ini jahat apa tidak kira-kira? Jahat apa tidak? Jahat. Sampai detik ini ada apa tidak pesaingnya dihancurin? Negara-negara besar tuh. Kalau negara-negara besar ada sesuatu yang maju, hancurin, itu tidak boleh maju. Mau buat pabrik, Indonesia aja mau buat pesawat, dihancurin terus apa tidak? Kayaknya pada lupa. Pabrik pesawat Indonesia ini dihancurin terus apa tidak? Iya. Nggak boleh Indonesia Punya pabrik pesawat. kayaknya pada nggak kenal Indonesia. Dirgantara dari dulu sebetulnya udah maju kan Indonesia. Iya. Dari zaman Pak siapa namanya? Habibie. Wah, tahu semuanya Pak Habibie itu sudah maju, sudah ini. Tapi selalu dihancurin. Entah nggak boleh ini, entah keuangannya, entah ininya. Yang penting jangan maju. Kalau mau jual ya jangan krepek-krepek aja. Karena takut terus maju. Gimana? Saingan dihancurkan. Itu persaingan jahat. Dan ini sudah terjadi sebelum Islam. Persaingannya dalam masalah ini, gerejanya ini itu, terus akhirnya datang pasukan Abraha dipimpin oleh rajanya sendiri. Kalau sesuatu kalau sudah dipimpin oleh pimpinannya berarti serius apa maha serius? Serius, datang, nggak mutusin tentaranya atau panglimanya atau ini, nggak, dianya sendiri datang sampai ke Mekah ini, dijadikan checkpointnya adalah Muzdalifah. Nah, ini yang kita mau ke situ tuh. Kalian kita nanti dari haji itu ingat seakan-akan kita sudah di sorga, nggak, kalian masih di dunia. Diingatkan lagi oleh Allah ke Muzdalifah. Muzdalifah di situ ditunjukkan, ini ada apa Muzdalifah sampai kita disuruh situ. Tunggu, ada kejadian luar biasa. Kalian itu di dunia, pulang ada pesaing-pesaing yang menghancurkan kita. Entah dari segi ekonomi, entah dari segala-galanya, apalagi akidah kita. Itu di situ Muzdalifah, kita pulang haji langsung wajib, kalau yang nggak mabit di situ maka kena dam, balik lagi dam lagi, berarti hukumnya wajib di situ. Ada apa? Abraha digambarkan oleh Allah dalam satu surat namanya surat Al-Fil. Abraha membawa tentaranya yang hebat-hebat, tenaga yang paling kuat daripada hewan adalah gajah. Pasukannya gajah luar biasa dibawa, tidak pasukan kuda, tidak pasukan yang lainnya, tetapi gajah. Kenapa? Karena yang sangat diperlukan untuk menghancurkan sesuatu bangunan harus sesuatu yang kuat. Yang paling kuat di antara hewan adalah apa? Gajah. Pilihan. Datang gajahnya sampai di Muzdalifah. Orang kalau mau nyerang itu biasa dari dulu itu pasti ada checkpoint. Konsolidasi bahasanya. Itu loh, nggak langsung nyerang, lihat dulu. Paling enggak di move dulu misalnya. Ditakut-takutin dulu.
ditakut-takutin. Seperti kadang-kadang kalau Amerika tuh biasanya medianya, wah, wahnya senjata sekian, diteror, di ini, di itu, di ini. Jadi kita supaya nyerah, supaya kita gemeter, supaya kita ini. Makanya kalau Indonesia itu selalu mengatakan tidak bisa itu, maju. Pada lupa, kita masih di dunia. Maju tak gentar, membela yang jangan bilang yang bayar, yang benar, itu luar biasa. Karena begitu kita di move dulu, itu biasa. Amerika dulu mau menyerang Irak, kami 30 negara, 28 negara, ini itu punya senjata. Israel punya senjata. Maksudnya untuk nakutin, itu biasa. Abraha ini gurunya. Dulu membawa senjata dan membawa alat yang besar, yaitu gajah. Ini di sini dekat ini, Musdalifah yang kemarin belum bisa, mudah-mudahan kita dengar dulu dah. Itu dekat. Musdalifah dekat apa jauh? Nggak tahu, belum masuk. Masih ngambeknya masih ada dikit. Padahal dekat apa jauh? Dekat. Walaupun belum ke sana, dekat apa jauh? Dekat. Insya Allah nanti ke sana, mau nggak? Mau. Nah gitu. Ini subhanallah, itu Musdalifah itu tempatnya di situ. Dia nunggu di situ untuk apa? Untuk ke Ka'bah. Untuk Ka'bah. Ini kiblatnya sono ya. Berarti mungkin di sono nih, kurang lebihnya. Itu subhanallah, Ka'bah di situ, dia nunggu di situ. Supaya apa? Orang Mekah pada tahu. Mekah ini bukan orang bersenjata, bukan ahli perang. Dia pedagang, iya, tapi bukan ahli perang. Melihat begitu kira-kira ketakutan apa tidak? Takutan. Diberitahu tentaranya sana, ahli Makkah, serahkan semuanya, tunduk, jangan lawan. Walaupun mereka kuat, tapi takut mati nggak? Amerika kuat nggak? Sangat kuat, tapi takut nggak mati? Takut banget, takut. Itu kelompoknya Abraha. Abraha itu tentaranya semuanya takut mati, makanya dia tidak serang langsung, padahal kekuatan ada dan seterusnya. Dia takut bertemu fisik, apalagi fisik. Maka dia di situ untuk apa? Nakut-nakutin supaya mereka menyerahkan diri. Jadi ditinggalkan Mekah, Ka'bah, gajahnya akan langsung menyerang Ka'bah, tidak ada perlawanan. Tujuannya menghancurkan Ka'bah. Mau nggak mau Ka'bah harus hancur satu-satunya, karena dibuat tandingan kalah juga. Dibuat ini itu promosi supaya orang pada travel ke sana, supaya pada ke sana tetap juga kosong juga. Jadi gimana? Persaingnya ini harus dihancurkan satu-satunya. Tapi dalam rangka menghancurkan biasanya ada perlawanan. Kalau ada perlawanan biasanya ada yang luka, bahkan ada yang mati. Mereka takut mati. Mereka poin di situ untuk konsolidasi, di situ tunjukkan ke Ka'bah. Luar biasa lihat Ka'bah dan beritahu, gajah udah ada, lihat sendiri. Makanya dekat. Lihat sendiri. Tapi bukan untuk nampak tilas. Ya enggak? Niat sendiri. Gajah-gajahnya luar biasa, ininya luar biasa. Ayo, semuanya ada ketakutan. Semuanya ketakut. Bahkan apa yang dibuat? Dirampas dulu pertama, tidak diserang. Warga Mekah yang ada di sekitar Mekah dirampas hartanya. Mereka pengembala, kebanyakannya pengembala, nggak ada petani di sini. Adanya pengembala kambing, pengembala onta, pengembala ini semuanya dirampas. Jadi pada ketakutan. Ayo daripada kita hancur, barang kita dirampas. Tentara-tentara zalimnya itu datang merampas. Termasuk kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib di situ. Dia punya seperti orang lain, yaitu pengembala kambing, onta dan seterusnya. Karena makanan mereka, kehidupan mereka dari situ. Selain berniaga rahlatas syita'i was saif. Tapi hari-harinya itu diambilin, dirampas, langsung ke sana supaya orang pada datang. Rajanya tahu ini pasti pada datang nih. Kalau datang, kalau gitu saya kembalikan. Tapi nanti kamu lepas Ka'bah, saya mau hancurkan itu supaya masa depannya ada semua orang larinya ke Habasyah, yaitu ke Abraha, ke gereja yang dia buat. Subhanallah, udah kocar-kacir orang Mekah pada ketakutan.
kecuali pamannya, kakeknya Rasulullah, karena dia kebetulan pada waktu itu memang pemimpin Mekah itu suku kepala sukunya Quraisy adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib diambil di situ, termasuk yang diambil datang ke Abrahah dengan beraninya luar biasa. Pikir Abrahah mau nyerah atau paling tidak pemimpin mau minta tolong jangan diserang Ka'bah untuk bela, datang ke Muzdalifah. Muzdalifah itu di situ terus datang. Apa yang dikatakan? Ya Abrahah, wahai Abrahah, pemimpin kau, kalian datang dari jauh untuk ini. Saya datang hanya minta kembalikan unta saya. Kaget Raja Abrahah. Loh, kok pemimpin minta dikembalikan ontanya, nggak mikirkan Ka'bah, pikir jangan nyerang, jangan ini, enggak. Abraham bingung, kok bisa begini? Pikir sudah nggak ada yang lawan, udah lemah, berarti yang diminta adalah hartanya. Apa jawabannya dengan akidah luar biasa? Fa innal ibila li wa inna lil baiti rabban yahmi, katanya Abdul Muttalib. Sesungguhnya onta itu milikku, tetapi Ka'bah, al-bait itu Baitullah, yaitu Ka'bah, dibilang sesungguhnya ada yang menjaga. Siapa? Allah. Jadi aku tuh nggak bisa jaga, ini bukan milikku, ini milik Allah. Aku hanya khidmah untuk menjaga, tetapi hakikatnya milik siapa? Allah, dan Allah yang akan menjaganya. Mereka tenang. Oh, berarti nggak ada di sini urusan masalah Baitul Ka'bah. Sedangkan tujuannya tadi datang ke sini untuk merampok apa untuk menghancurkan Ka'bah? Untuk menghancurkan Ka'bah. Meраmpasnya itu hanya sekedar untuk nakut-nakutin supaya orang lepas dari ini, masing-masing ngurusin hartanya, takut jiwanya. Ini dia. Nah, jawabannya luar biasa. Saya tidak mampu menjaga Ka'bah. Saya membantu, iya, ini itu. Sesungguhnya Ka'bah ada Tuhan yang menjaganya, yang memilikinya. Siapa itu? Allah. Pikir dia, oh tenang, kalau begitu besok serang. Udah nggak ada yang jaga lagi. Pikir semuanya mempertahankan. Tidak ada yang mempertahankan. Masing-masing hatta pimpinannya sudah begitu. Tapi dia ingatkan kalimat satu yang penting. Fa innalahu rabbun yahmi. Sesungguhnya Ka'bah itu ada yang menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku serahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini untuk orang haji apa sih hubungannya? Kita akidah, kita ngurusi dunia, jangan keterlaluan. Serahkan kepada siapa? Allah. Bukan berarti kita tidak menjaga semampunya. Kalau sudah nggak mampu, jangan dipaksa. Kita tidak mampu, hancur. Serahkan kepada siapa? Allah. Kita punya anak, kadang-kadang ngurusin anak aja nggak bisa. Betul loh, betul. Padahal anak darah daging kita sendiri. Ibunya nyayangin, ayahnya luar biasa. Ibunya jangan ditanya. Tapi udah besar kadang-kadang melawan ibunya, melawan ayahnya. Terus gimana ini? Ada apa tidak kadang-kadang? Ada apa tidak? Ya Allah, ada Allah. Ini risalah haji. Jadi kalian akan kembali ke dunia lagi. Ini pulang dari Arafat. Ada kejadian yang luar biasa ini. Akhirnya Abraha tenang, ngambil keputusan. Besok pagi kita serang Ka'bah. Sudah tidak ada yang jaga lagi. Pimpinannya pun sudah datang, hanya minta kembalikan ontanya. Serahkan ontanya ke Abdul Muttalib. Sekarang udah kosong Ka'bah. Tujuan kita adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah hancurkan. Maka dia instruksikan pagi-pagi kita serang Ka'bah. Sudah tidak ada lagi yang menjaga, tidak ada lagi perlawanan, bahwa kita akan aman semuanya. Kalau sudah tidak ada perlawanan berarti nyaman, aman apa tidak? Aman. Walaupun dia tentara terlatih, tapi mesti takut mati apa enggak? Takut. Kayaknya jawabnya pelan nih. Takut apa tidak? Takut. Takut mati.
mati. Rajanya pun takut, tapi sudah melihat aman, nggak ada yang jaga, katanya ini bukan milikku, ini miliknya Allah, Allah yang jaganya. Kalimatnya itu aja. Kembalikan ontanya, pulang Abdul Muthalib, lainnya ini itu semuanya, Ka'bah kosong, subhanallah. Datang instruksi dari siapa? Abraha ini. Ya, ayo tentaraku, serang sekarang. Wah, bojoknya udah nih. Ketika disuruh maju, gajahnya apa? Gak maju. Itu pertama kali. Gajahnya suruh maju ke sana, nggak maju. Maju dan nggak maju. Subhanallah. Suruh balik, balik dia. Subhanallah. Gajahnya nurut sama siapa? Sama Allah. Dirubah gajahnya yang tadinya sudah dilatih, sudah nurut, sudah luar biasa. Terus berubah menjadi apa namanya? Apa namanya? Bego. Bahasa adunya bego lah kalau beneran. Saya suruh jalan ke sana. Enggak mau. Loh, gajah udah terlatih kok bisa begini? Tapi suruh belok kanan. Ya. Mau. Kiri, iya. Depan, dah. Enggak mau. Haji heran. Kenapa begini? Terus dipecut, di ini nggak bisa. Terus gambaran datang sekelompok, yaitu apa? Burung-burung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba di sini suruh berpikir manusia di Al-Qur'an. Hai manusia, hai umat Islam, apakah kalian tidak melihat dengan pikiran, bukan melihat dengan mata? Apakah kalian tidak berpikir, tidak memikirkan dulu kejadian siapa namanya? Ashabul Fil, yaitu Abraha dengan gajah-gajahnya, dengan tentara-tentaranya, semuanya. Alam tara kaifa fa'ala yang dibuat oleh siapa? Oleh Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuhan kamu dengan kejadian, yaitu yang punya yang punya apa namanya? Gajah. Fil tuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mereka pakai siasat. Mereka sudah nakut-nakutin orang Mekah, bahkan sudah merampas hartanya orang Mekah dan sudah mendapatkan respon dari orang Mekah. Mereka tunduk semuanya, ketakutan, meninggalkan Ka'bah. Kosong Ka'bah, kosong. Mereka kosong. Ketika kosong, dengan yang tadi salah satunya adalah Abdul Muthalib ini, mereka sudah tenang, maka mereka baru memerintahkan tentaranya dan gajahnya untuk menyerang. Berarti di situ luar biasa apa pakai strategi apa tidak? Pakai strategi apa tidak? Apa datang langsung nyerang? Tidak. Berarti pakai strategi apa tidak? Buat checkpoint dulu, kemudian tenang, kemudian ngutus orang ke sana, tentara dulu, gajahnya masih belum. Tunggu dulu, jangan serang, rampok, rampas, semuanya. Mau lihat cek kondisi, seakan-akan musuhnya ini ternyata lemah mereka. Sampai ditunggu lagi bagaimana responnya setelahnya ini tuh. Datang pimpinannya Abdul Muthalib, mintanya yang diminta hanya ontanya, hartanya. Tidak mengatakan jangan serang kami di Mekah. Enggak, karena mereka sudah tahu bahwa mereka tidak mampu melihat tentara-tentara yang hebat, apalagi senjatanya atau gajah sebagai alatnya mereka untuk nyerang. Ya Allah, nggak bisa minta ini, tapi diserahkan kepada siapa? Allah. Itu Abdul Muthalib. Maka katanya si Abraha ini, udah aman, serang sekarang. Hitungan detik Mekah hancur rata. Ya Pak, ini menurut mereka berarti pakai strategi apa tidak? Pakai strategi, bukan sembarangan. Pakai strategi. Dan itu adalah manusia, biasa begitu, mau nipu, mau ini, pakai strategi apa tidak? Kalau begini, dia lupa ada siapa? Allah. Tadi isyaratnya kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Fa innalahu rabbun yahmi, kalimat itu. Sesungguhnya Ka'bah ini ada Tuhannya yang menjaganya. Jangan main-main, aku tidak ada urusan. Kalau kamu mau berani nyerang, silahkan. Kamu berarti perang sama siapa? Allah. Serahkan, kasih ontanya, dia pulang, langsung instruksi dari rajanya, serang. Allah jadikan pertama kali gajah itu yang tadinya sudah tunduk, sudah luar biasa, sudah siap
taat sama tuannya, ternyata ketika disuruh maju Tidak mau. nggak mau, back Go. go. Nah, maju ke depan nggak maju, suruh ke kanan jalan, suruh ke kiri jalan, suruh mundur mundur, ke depan nggak mau. Ada apa ini? Ada apa ini? Mogok. Mogok luar biasa, masya Allah. Kadang-kadang kita punya anak, ada nggak kadang-kadang mogok? Iya. Tapi bukan berarti gajah nih. Ini terus gimana ini? Siapa yang menggerakkan? Kan saya ayahnya, saya ibunya. Nah, enggak, saya nggak mau ikut. Ya Allah, ini mau jalan enggak? Allah, yang punya anak kita itu hatinya siapa? Allah. Suruh kita serahkan kepada Allah. Pimpinan kadang-kadang baik. Pas lagi kita butuh tidak baik sama kita. Ada apa tidak kadang? Berubah. Anak buah begitu juga, teman, suami, istri. Inilah dunia begini. Karena dunia yang kelihatannya milik kita, sesungguhnya bukan milik kita. Itu hanya milik Allah. Gajah pun sudah dilatih, sudah tinggal berapa langkah dari sana sudah siap, taat, turut, suruh apa aja nurut. Tinggal sedikit aja melangkah, belum menyerang Ka'bah, baru mau menyerang aja sudah begitu luar biasa. Allah gambarkan kejadian ini, dikatakan apa kata Allah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tipu daya mereka, tata cara mereka dalam mengatur strategi mereka itu dalam keadaan sesat. Maksudnya sesat, tidak bermanfaat. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. 5 ayat nih. Habis haji kita ditunjukkan itu langsung. Belum ke Mina, belum. Mina nanti lain lagi. Itu Musdalifah di situ. Itulah dunia. Kalian akan pulang dari Arafat, pulang dari haji akan menghadapi begini lagi. Itulah dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Mereka banyak yang serakah tentang urusan dunia. Mereka banyak yang menghalangi kita untuk urusan kebahagiaan dunia. Tapi jangan gentar, jangan takut. Ada siapa? Kayaknya lemes nih. Udah habis dah suaranya. Minum dulu Ustaz. Oh, minum dulu. Alhamdulillah ada yang ngingetin. Iya, minum dulu Ustaz. Minum dulu apa pikir dulu? Jadi ketika pulang dari haji diajarkan ini masalah. Kalian banyak masalah nanti urusan dunia. Jangan mengatakan haji sudah aman. Jangan mengatakan aman, tidak. Tapi kita makin dekat tambah tahu Allah Jalla Jalal. Kehidupan Allah tanamkan di sini. Kalian akan menghadapi dunia apapun di depan kalian. Maju tak gentar. Membela yang benar. Bela yang benar. Selagi benar menurut Allah, maju. Kita jangan takut apapun juga. Ada Allah pasti akan menjaga kita. Itu di situ. Kalau kita luar biasa. Jadi Allah ketika kita haji bukan untuk melupakan dunia, tidak. Itu masih ada dunia. Selagi kita masih belum roh kita keluar dari jasad kita masih urusan dengan dunia apa tidak? Jangan mengatakan saya sudah haji udah aman. Hei, tidak ada aman. Selagi kita masih di dunia masih belum tenang. Tenangnya apa? Kalau kita ingat kepada Allah. Ini kejadian di dalam Musdalifah, itu di situ serahkan kepada Allah. Maka gajahnya tidak mau. Itu pertama kali. Terus gimana ini? Sedangkan alat untuk menghancurkan Ka'bahnya, yaitu kalau di Indonesia namanya kolbeko ya. Apa? Ya, Kolbeko. Eskavator, kolbeko, apalagi itu? Bulldozer kalau perlu. Dan itu bulldosernya adalah gajah mau ngancurin, tapi tidak mau. Itu pertama kali. Kemudian apalagi yang terjadi? Subhanallah, dengan yang tidak disangka-sangka. Ya, enggak mengatakan wa arsala alaihim tayran. Tayr itu apa?
Toir burung ababil. Burungnya burung apa? Ababil. Namanya burungnya burung apa? Ababil. Di mana ada burung ababil? Yang ada lovebird, burung kenari, burung apa? Murai. Burung ini. Burung ababil di mana dijual? Apakah betul itu namanya burung ababil? Bingung gitu. Dari kecil memang tahunya burung ababil. Tidak, ababil itu artinya apa? Sekelompok, bukan nama burung. Orang kita biar enak, burung ababil. Ababil itu artinya kalau dalam bahasa Al-Quran itu jama'atin, jamaah maksudnya sekelompok, datanya bukan satu-satu. Kumpulan. Geng-gengan. Apa? Geng-gengan. Iya, Oke. iring-iringan. Jadi dari sini sekelompok, dari sini sekelompok. Ini namanya burung ababil. Bukan nama. Beragamanya salah, dulu salah. Salah itu loh, salah. Perlu direvisi itu. Bego dulu ya. Dibohongin kita berarti. Waduh. Ini netizen memang begini. Baru Katanya ngomong burung dikit apa? sudah netizennya luar biasa. Makanya orang Israel kalah dengan netizen Indonesia. Dasar. Itu ababil itu artinya jama'atin, yakni kelompok. Jadi datangnya bukan satu-satu, banyak. Di sini banyak. Dari mana? Burungnya kecil-kecil. Nah, itu. Nanti bilang burung gereja. Burung apa? Gereja. Padahal di masjid bilangnya burung Gereja. itu dari kita. Dimualafin aja. Dia tersinggung. Jadi burungnya itu ababil, itu sekelompok datang dari sini sekelompok burung, dari sini. Heran, ada apa? Utusan Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, burungnya bawa apa? Burungnya tidak bawa apa kecil-kecil, bawa batu. Allah. Yang sekarang diikuti sama Barat itu buat pesawat. Iya. Pesawat bawa apa? Bom. Dari mana belajarnya? Ababil. Di kakinya 2 bawa pesawat tempur, kira-kira ada nggak ini? Iya. Ada nggak di sebelah sininya tuh? Iya. Apa namanya? Roket apa rudal apa namanya tuh? Iya. Sebelah sini kalau pesawat tempur. Kemudian di parungnya 1, di ini itu. Begitu juga ababil. Di kakinya 1 batu kecil. Namanya burung kecil. Bawa batunya gede apa kecil? Kecil 1 lagi di kakinya, 1 lagi di parungnya. Kurang lebih pesawat tempur begitu apa tidak? Iya. Kayaknya pada bingung, makanya pindah dekat Halim jadi tahu. Condet dong. Condet dong. Makanya kalau dicondet tuh lihat, di mau 17-an kita lihat dulu, latihan ini kelihatan nih benderanya begini. Udah subhanallah lewat, dung. Kalau pas di depan rumah kita ya udah tutup telinga. Karena suaranya keras, luar biasa. Subhanallah. Itu rudal-rudalnya ada di sini. Belajar dari mana? Dari ababil ini. Untuk nyerang, tiba-tiba datang burung banyak-banyak. Di kakinya 2 ada batu kecil digegam. Sini batu kecil gegam. Di parungnya ada batu kecil. Subhanallah, tiba-tiba datang. Tiba-tiba dalam masalah dunia ini ada nggak yang namanya tiba-tiba? Ada nggak? Nggak ada. Yang namanya tiba-tiba nggak ada. Kalau bahasa sekarang kita baru di TV ini kemarin, nggak ada yang namanya makan. Sering dengar nggak di TV tuh? Di TV kalau dicondet tuh sering. Nggak tahu TV-nya nggak ada TV, masya Allah. Mau haji jadi haram TV rupanya. Nggak pernah lihat TV itu. Ada apa tidak di TV? Nggak ada makan. Kayak pada lupa atau makan gratis. Kalau ada politisi makan. Kira-kira makan gratis kebetulan apa? Lagi dipanggil makan nasi goreng. Ingat apa enggak? Kira-kira ada tujuan apa tidak? Pasti. Nah, tidak ada yang namanya tiba-tiba. Apalagi kepada Allah Jalla Jalla. Semuanya diatur. Mau begini, Allah atur, tidak ada tiba-tiba. Menurut kita kayak tiba-tiba, ada burung, sana sekelompok burung. Ada apa ya? Tiba-tiba wah, ini bahasa kita tiba-tiba. Bukan bohongin. Jangan bilang ustadznya bohongin tadi tahun gajah. Itu
subhanallah, datang ke situ orang pikir tiba-tiba, tahu-tahu memang diutus oleh Allah. Burungnya diutus bawa batu kecil menuju ke Musdalifah, sedangkan gajahnya lagi bego tadi, nggak mau kesini, nggak mau, bingung ya. Terus setiap burung diutus untuk 3 orang ataupun 3 gajah. Tek jatuh satu, tuh tarmihim, tarmi itu ramil jamarah. Diambil dari situ tuh. Tarmihim, tarmi itu melempar. Dari kalimat roma yarmi. Kalau yang pernah belajar bahasa nahwu, bahasa Al-Qur'an, roma yarmi. Kalau perempuan atau muannas tarmi. Kalau mudzakkar yarmi. Nah ini tarmi. Nah, melempar mereka. Siapa yang melempar? Burung dengan menjatuhkan. Nah, menjatuhkan apa yang dijatuhkan? Batu di situ dijatuhkan. Tarmihim bihijaratin. Jelas tak? Hijarah itu artinya apa? Batu. Tarmihim, lempar mereka, menjatuhkan kepada mereka tentaranya, dan setiap batu 1 orang ataupun 1 gajah kena tepat, luar biasa. Tarmihim bihijaratin min sijil, itu adalah batunya asalnya dari neraka. Allah. Oh, Allah sudah, berarti neraka sudah ada apa belum? Tapi sorga sudah ada belum? Sudah, nunggu kita, mudah-mudahan sorganya. Amin. Bagi orang yang mau neraka, silahkan. Neraka juga sudah ada, bukan baru mau dibuat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dari sijil itu adalah nama daripada neraka. Dijadikan tuh batunya dengan kekuatan luar biasa. Burungnya itu dilemparkan tepat kepada umbun-umbunnya, tentara-tentaranya Abraha dan gajahnya itu. Apa yang terjadi? Ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka dijadikan tentaranya dan gajah-gajahnya itu bagaikan, karena di situ ada apa? Ada daun-daunan yang kering yang sudah dimakan oleh hewan, keluar hancur apa tidak? Hancur lebur. Padahal 1 batu. Tarbihim bihijaratin faja'alahum bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun-daunan makul. Makul itu yang dimakan, yang diakar. Sudah dimakan, dikunyah, daun kering. Kira-kira hancur apa tidak? Hancur lebur. Itulah tentara Abraha. Itulah gajah-gajah yang sudah dipersiapkan, yang besar. Dengan izin Allah semuanya hancur lebur. Inilah jamaah haji. Jangan lupa, pulang Anda jangan merasa sudah diampuni dosanya oleh Allah. Masih ada di sana, Anda akan menghadapi segala macam. Jangan takut, jangan gentar. Selagi yang Anda dapati di Arafah itu nempel di dalam dada Anda, insya Allah Anda akan diberi pertolongan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Ini luar biasa. Jangan dianggap haji itu sebenarnya ampunan, betul, masuk surga, betul, tapi perlawanan dunia masih ada apa tidak? Nah, disitulah syaitan wal'iyad, disitulah batu. Maka jamaah haji suruh mampir ke situ. Oh, mampir ke situ ya, yang enak-enak gitu. Mampir ke situ untuk bekal kita. Untuk bekal kita, perlawanan masih ada. Jangan merasa kita sok sudah haji 2 kali, 3 kali, 10 kali. Masih, selagi masih kita di dunia, pasti ada permasalahan. Terus bagaimana solusinya? Tuh ditunjukkan oleh kakeknya Rasulullah, digambarkan dalam sirah, sampai dikenang tahun itu, padahal tahunnya kurang bagus sebetulnya, yaitu adalah hancur menghancurkan. Tetapi di situ adalah pertolongan Allah, lahirnya baginda Nabi Muhammad. Menunjukkan namanya, kalau ahli sirah mengatakan itu adalah irhasat, berkabar gembira. Kalau terjadi pas kita lahir ada sesuatu yang hebat, kira-kira kabar gembira apa tidak? Kabar gembira, subhanallah. Di situ kabar gembira bahwa Rasulullah itu akan datang dengan pertolongan dari Allah, akan membahagiakan orang-orang yang mau beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah haji untuk kita mampir ke situ, makanya dilarang di situ terlalu lama. Yang paling lama 1 malam. Kalau di Mekah, kalau di Mina kan 3 malam. Betul loh, betul. 3 malam. Situ paling lama. Sedikit aja udah boleh sah. Kenapa? Di situ tempat turunnya
azab. Di situ batu-batuan. Makanya ketika kita mau melempar syaitan itu, ngambil batunya di mana? Musdalifah. Di Musdalifah tuh. Di Musdalifah, kisahnya nyambung. Musdalifah, di situ ada batu yang diturunkan oleh Allah. Disitulah pertolongan Allah. Makanya nanti kalau melempar syaitan ini nanti akan ditunjukkan lagi. Mampir ke situ. Ini perlawanan pertama. Ngambil dari sana. Batunya kecil. Jangan ambil batu gede-gede, nggak ada gunanya. Bahkan kalau dalam urusan syariat itu tidak boleh lebih daripada jempol gede. Ya enggak, kecil aja. Tapi jangan terlalu kecil, nanti ngambang. Nggak kena. Ya, sedikit aja sampai digambarkan itu kalau bisa jangan lebih dari ini kurang lebih jari ujungnya. Ya, sekedar itu. Tapi kalau lagi ngambil jangan terus diukur. Ya. Nggak usah, kurang lebih. Paham apa betul? Jangan ini gede, ini mantep ini gede. Mati setannya. Hati-hati enggak. Itu hanya simbol sekedar kita taat dengan perintah Allah, dan juga simbol bahwa walaupun kecil kalau dibantu oleh Allah bisa menang apa kalah? Bisa. Menang apa kalah? Menang. Itulah perjuangan kita, melawan hawa nafsu kita. Walaupun kita siapapun ilmunya dikit, tapi kalau dibantu oleh Allah, bisa apa tidak? Bisa. Walaupun ini melawan syaitan, melawan ini, melawan. Semuanya ini adalah dengan pertolongan Allah. Jangan merasa dirinya itu sudah alim. Jangan merasa dirinya sudah hebat. Hebat kayak apapun, Abraha itu apa yang tidak hebat? Tentaranya hebat, kekayaannya luar biasa. Buktinya membuat gereja itu dengan permata. Bukan lagi dengan ini permata yang mahal-mahal, tapi tidak laku. Subhanallah. Maka timbul jahatnya untuk menghancurkan Ka'bah itu. Ketika itu sudah datang dengan modal luar biasa. Gajah bukan mudah, senjata itu mahal, dididik, apalagi gajah yang super luar biasa. Tapi semuanya itu runtuh, hancur, lebur. Satu batu yang kecil yang dibawa oleh burung yang kecil. Burungnya kecil, batunya Kecil. sangat kecil, gajahnya Gede. Jadi jangan kalau bilang gajah kecil. Udah lupa, nggak apa-apa dah. Gajah. Ada lupa, dah nggak apa-apa dah. Pada nggak ingat sentul ya. Lihat ke sini, jangan lihat sono. Ada apa sih? Gajah? Gajah? Ada gitu nggak? Ada. Kalau gajah pasti Besar. baru lahir aja. Gede. Anak gajah. Anak gajah aja kira-kira besar mana dengan kucing yang udah tua? Gede mana? Anak gajah. Udah lupa dunia, dah nggak apa-apa, dah udah kayak di surga. Tapi nanti pulang haji, ada depannya dunia. Halangannya banyak, yang mau fitnah banyak, yang mau melet-melet banyak, yang mau rayu-rayu banyak, yang mau nipu banyak, yang mau menghancurkan banyak. Makin ke atas kita, makin kata pepatah kita, makin tinggi pohon, makin kencang. Iya. Betul apa betul? Betul. Apa artinya? Makin Makin kita hebat, makin punya duit banyak, makin punya jabatan, makin ini itu banyak juga yang fitnah. Tapi setelah haji jangan gentar. Ini Riza, jangan gentar, maju terus selagi di dada kita ada siapa? Allah. Itu risalahnya luar biasa. Jadi haji jangan sekedar haji sudah ampuni, udah terus pelukan nanti kalau sudah haji. Alhamdulillah udah gosong-gosong ya, gosong-gosong. Di sana masih banyak lagi. Makanya mampir dulu ke kemana? Musdalifah. Jangan ngambek dong, nggak jadi tadi kemarin ke sana masih ngambek. Ngambeknya hilangin. Ya, itu kemana mampirnya? Musdalifah. Mau kitabnya dibaca, manasik tuh ada buku pinter tuh. Kemana? Dari Arafat ke Musdalifah. Makanya kemarin ada yang minta, ibu-ibu bilang tolong manasiknya diulang lagi biar inget, lupa. Nah, ini salah satunya nih.
Pulang dari Arafat ke Muzdalifah. Muzdalifah. Untuk apa? Ingat, ini puncaknya kan kata Rasulullah, al-hajju Arafah, puncak. Orang kalau sudah sampai puncak kadang-kadang udah tenang. Gak ada tenang di dunia ini. Selagi kita masih di dunia, tidak ada yang namanya tenang. Tenang itu kalau kita bersama siapa? Allah. Hatta didolimi, dicecat, dihina, dirampok, tenang selagi ada Allah. Allah tunjukkan kebesaran Allah. Gajah yang hebat. Payung apa? Payung iman. Di situ iman kita. Ada Allah, kejadian. Oh gini, kelihatannya tempatnya biasa, tapi ini kejadian. Tahu dari mana? Jangan-jangan bohong. Quran yang cerita, bukan lagi sejarah, bukan lagi tarikh, bukan lagi sirah. Itu Quran, satu surat. Kita hafal apa tidak? Suratnya hafal nggak? Ada berapa ayatnya? 5. Coba kita sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah. Ini lebih daripada napaktilas yang kemarin tuh. Dia tahu tempatnya aja. Kalau ini tahu maknanya, tahu isinya. Oh ternyata begini. Luar biasa. Makanya nanti ada kejadian-kejadian luar biasa ketika haji ini luar biasa. Allah bukan menjadikan kita seakan-akan sudah lupa dunia. Enggak, kita masih di dunia, harus urusan dunia. Cuma harus dibekali. Haji ini bukan hanya ampunan dosa, tetapi diangkat derajatnya oleh Allah untuk bisa menghadapi tantangan yang akan kita hadapi di dunia ini. Jangan nyerah. Apapun masalah urusan ini, urusan anak, urusan istri, urusan suami, urusan kerjaan, urusan pangkat, urusan usaha, urusan ini, tenang selagi ada Allah. Bisa dibalikkan oleh Allah. Gajah yang sudah terlatih, gajah yang sudah istimewa, gajah ini itu yang pintar bisa menjadi Ego. betul loh, betul. Terus senjata yang kelihatannya kecil, mereka senjatanya gede. Yang gede kalah apa? Yang kecil menang apa yang gede yang menang? Yang kecil yang menang. Kalau menurut logika biasa, yang menang yang mana? Yang gede. Yang gede. Makanya gajah tangannya gimana tangannya? Ya, ada lupa ada. Gajah. Ada orangnya. Ini contoh untuk menunjukkan gajah itu besar, harus tangannya gimana? Ini. Tapi kalau dikasih contoh gajah kecil. Ikut juga kita. Iya. Berarti kita bego apa pintar? Makanya jangan mau. Kalau dibilang gajah kecil terus kita bilang gajah tangannya. Ini diajarkan jangan munafik. Kalau bilang itu salah, tapi kerjakan. Jangan, yang salah jangan dikerjakan. Itu maknanya gajah Besar. Terus apa lagi satunya? Semut ke bawah. Inilah dunia. Betul apa betul? Betul. Kadang-kadang tergantung siapa? Ustadznya katanya. Harus, jangan. Kalau ustadznya salah jangan diikutin. Tapi banyak nggak orang ngikutin? Ya. Gajah Besar. Walaupun ustadznya bilang enggak besar. Semut Kecil. walaupun ustadznya bilang Besar. nah, ini maksudnya mauqif kita harus yang benar itu Benar. yang salah itu Salah. itu kita harus hidup begitu. Itu haji begitu kita pulang, jangan karena orang-orang tertentu kita terus ngikutin. Ujung-ujungnya kita yang disalahin. Betul apa betul?
Ujung-ujungnya yang disalahin gara-gara yang ini ustadznya, terus bilang kenapa kamu ngikutin saya? Nah, itu ada kisahnya setan di neraka. Nanti ada dialog dalam surat Al-Quran. Setan nanti tempatnya di mana? Masih nggak mau nyebutin setan di neraka. Udah haji tinggal berapa hari lagi. Setan di mana tempatnya? Masih ada yang nggak enak ya sama setan. Teman lama. Setan tempatnya di mana? Setan selalu mengatakan ngajak kita nanti begini, nanti dulu, sholat nanti dulu, ibadah nanti dulu, zakat nanti dulu, betul loh, betul. Tapi kalau urusan dunia cepet nanti ketinggalan loh. Kalau nggak ini itu, betul loh, betul. Tapi kalau masalah ibadah nanti dulu pengalaman yang lalu kira-kira begitu apa enggak? Yang ngaku aja dikit, hebat bener nih malaikat semua apa gimana? Betul loh, betul. Ini setan. Nanti di akhirat Quran menggambarkan ketika ketemu manusia dengan yang namanya setan, mudah-mudahan kita nggak ketemu. Karena di mana tuh? Di neraka ada dialog dalam Al-Quran. Dialog itu antara setan dengan manusia. Katanya, nah kata manusia, ini nih sebabnya saya masuk sini. Kata setan, la talumuni, jangan kamu salahkan aku. Lalu setan bantah lagi. Fa inna laisa li alaikum bisultan. Aku tidak punya kekuatan, aku tidak maksa, cuma aku bisikin, aku ajak, aku sales. Ajak. Nanti dulu sholat, nanti dulu kamu tidur dulu. Aku kan tadi malam capek pulang malam. Nanti sebentar lagi ada rapat. Nanti dulu. Untuk subuh jam berapa? Kalau di Jakarta itu jam 4:38 terakhir. Betul ya, betul. 38. Nanti dulu jam 5:30 misi subuh. Isyraq misi 6 kurang 10 kurang lebih mau tepat lagi jamnya. Jadi misi 5:30 nggak apa-apa, tidur dulu supaya fit, tidurnya kuat, sehat, seger. Nanti mau rapat lagi lanjut fresh. Oh thank you my friend. Ada apa tidak? Ini cemerlang ide. Thank you. Pas tidur dulu, bangun jam 6. Wah, kelihatan. Atau pas isyraq tuh bangun. Isyraq. Sudah. Aduh. Ini kurang ajar teman saya ini tuh. Datang lagi. Don't worry. Jangan takut. Kenapa? Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Bawa ayat Quran lagi saya. Oh gitu. Apa namanya? Thank you my friend. Aduh, begitu kerjaan, begitu rezeki, begitu sampai death dalam keadaan begitu. Masuk kira-kira kalau menurut hitungan kira-kira masuknya mana? Sholat nggak ngerjain, maksiat jalan terus. Kira-kira nggak boleh mesti itu urusan Allah. Kira-kira orang begini tempatnya di mana? Neraka. Kira-kira Neraka. Kira-kira aja nggak berani gimana ngambil keputusan. Kira-kira masuk mana ini orang? Neraka. Kira-kira salah nggak apa-apa. Terduga kalau bahasanya orang tuh terduga. Kalau di berita itu terduga dia, ya nggak terduga, nggak boleh pastikan karena belum ada kerah. Kata orang hakim itu kerah. Jadi mesti terduga. Nah, ini terduga masuk neraka. Akhirnya benar-benar masuk neraka. Di sana ketemu siapa kira-kira? Friend. His friend yang paling hebat tuh ketemu di sana. Ketemu kita. Marah apa dia kira-kira? Marah dia, gara-gara kamu. Setan lagi bela diri. La talumuni, jangan nyalahin aku. Innama ana ad'ukum. Saya cuma ngajak. Yang salah siapa? Tetap Lu yang mau ngikutin. Salah sendiri. La talumuni innama ana ad'ukum fastajabtum li. Kamu yang ngikutin aku, mengijabahi aku. Dibilang suruh tidur, padahal aku bodohin kamu. Kamu yang lul. Digituin sama setan. Yang tadinya my friend, the best friend, ini semuanya akhirnya mengatakan kurang ajar kamu. Dasar setan. Itu di neraka. Allah gambarin Quran, jangan dianggap remeh itu Quran. Allah
menceritakan itu luar biasa. Innama ana ad'ukum fastajabtum li fala talumuni. Terus apa kata? Walumu anfusakum. Salahkan diri kalian. Kenapa mau? Kayaknya nggak enak, soalnya sering kita dulu begitu. Ya enggak, itu ya Allah. Seperti kadang-kadang sales itu selalu senangnya kepada siapa? Ibu-ibu. Bapak-bapak ada? Enggak mau. Ibu ada enggak? Nanyanya ibu. Bu, iya bu, ini mau Ada beli diskon, ini Bu. itu, ini itu. Diskon. Katanya bayarnya gampang, nanti bisa Bisa dicicil. dicicil. Enggak lah, duit udah cicilan udah banyak. Nah. Bu, mulai bulan ini Nggak sampai pakai 3 DP. bulan nggak pakai duluan. Ya, nggak pakai 3 DP. bulan. Oh, nggak mau juga, Ah. udah banyak nih. Bu, ada bonusnya bu, Ya. bonusnya. Akhirnya lama-lama mau nggak? Mau. Mau bapaknya datang, siapa yang beli? Ini, tapi ada bonusnya bagus loh Pak, sepatu cantik, Bapak kan lagi perlu kan? Iya. Akhirnya beli juga nggak? Eh. Beli, pas datang 3 bulan, datang tuh. Ada, nggak mau bayar, Angsuran. datang bawa apa namanya tuh? Albojonya. Ada apa tidak? Ada. Naik motor, ada mata elangnya. Ada nih, serabut, ini, itu. Nyesel apa tidak? Nyesel. Di dunia misi kita bisa tebus. Di akhirat kita mau sujud lagi bisa nggak? Mau sholat lagi bisa nggak? Kalau di dunia kita misi taubat bisa. Kita maksiat kayak apapun bisa. Bahkan haji ini melebur dosa. Subhanallah, ini itu. Tapi diingatkan oleh Allah ke Musdalifah tadi, ingat kalian misi di dunia. Jadi banyak masalah yang akan dihadapi. Tapi jangan takut, jangan mau ditipu oleh setan. Bergantunglah kepada aku, kata Allah. Inilah salah satu nanti kita akan kerjakan. Insya Allah Allah memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Kira-kira kita siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Melawan Setan. selain setan, hawa Nafsu. Nih kadang-kadang yang tidak kalah ini hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Mau tidur kita, kalau setan masih mending dibacain lari. Kalau nafsu dibacain lari apa enggak? Enggak lari. Nah inilah berlindung satu-satunya kepada siapa? Allah. Risalah haji ini tergantung. Maju mau jadi apapun silahkan. Tapi jangan lupa di dadanya ada siapa? Allah. Itulah. Jadi kita jangan nanti kita mau usaha lagi gini lagi nanti akan ngambil. Enggak, kalau kita bersama Allah jadilah pengusaha yang paling hebat. Jadi pengusaha yang paling hebat. Tapi nggak bisa, pasti urusannya riba, ini itu. Tidak, kalau dibantu oleh Allah tanpa riba bisa apa tidak? Bisa. Nah, mau jadi pejabat, ini kan basah. Tidak, kalau dia bersama Allah. Maju apa mundur? Maju. Mau jadi pengusaha, maju apa mundur? Maju. Mau jadi pemimpin, maju apa mundur? Maju. Maju. Jangan kalian di dunia. Kalau enggak, siapa nanti yang akan jadi pemimpin? Siapa yang akan jadi pengusaha? Siapa ini? Tapi kan banyak masalahnya. Jangan takut. Ada siapa? Allah. Abraha itu kalah, hancur. Itu baru cerita Musdalifah. Itu urusan dunia, bukan urusan dunia untuk dunia, tapi dunia yang kita akan hadapi melawan. Makanya nggak boleh ke Musdalifah dulu. Harus kemana dulu? Arafah dulu. Kan enak ke Musdalifah dulu. Nggak boleh, bukan berarti kemarin ya. Nggak boleh terus gara-gara ini ya. Enggak. Itu udah pastilah. Paham nggak? Ini dari rukunnya. Rukunnya ke Musdalifah dulu apa ke Arafah dulu? Arafah dulu. Jadi sudah kita bersama Allah, habis-habisan kita bersama Allah, baru urusan dunia. Aman apa tidak? Tapi kalau dunia dulu baru ke Allah, ini yang kadang-kadang masalah. Tapi ada orang yang hebat bisa, ya enggak. Tapi umumnya kita kalau sudah dipenuhi dengan Allah, urusan dunia kita insya Allah akan dijaga oleh Allah. Kalaupun tergelincir gimana? Otomatis dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Dia akan kembali lagi. Manusia kadang-kadang tergelincir. Ya sudah haji kok misi gini. Ini sudah, dan dia betul-betul karena Allah, di dadanya ada Allah, nanti ada jalan keluar. Pasti, entah ketemu ini, entah dikasih ini, entah begini, entah Thairan, ababil, entah apa, itu adalah urusan
Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Amin. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Mantap apa enggak? Mantap. Nah, udah siap? Siap. Alhamdulillah. Begini di jamaah haji. Setannya pada nangis. Ini setannya udah pasukan gentar ini semuanya. Pasukan yang tidak gentar. Jadi ababil itu Sekelompok. burungnya namanya apa? Taunya apa? Lulus. Nari. Lulus semuanya. Jangan nyalain ustadz dulu. Ustadznya yang salah ngajarin. Enggak, ustadznya itu karena ngajarin dulu gak paham muridnya. Jadi gampangin aja dong, burung ababil. Oh gitu ustadz? Iya. Jadi jangan salahin ustadznya. Sama-sama Fadlul. Kadang-kadang dibilang burung apa? Ustadznya nggak tahu namanya, memang nggak ada. Jadi ustadznya bodoh, nggak tahu nama burungnya. Udah, biar gampang apa? Burung ababil. Paham apa tidak? Jadi ababil itu artinya sekelompok, jamaah itu bahasa Al-Quran. Ya enggak? Jamaat, sekelompok. Pada burungnya datang dari sini sekelompok, dari sini sekelompok. Jadi bingung untuk supaya pada melihat. Oh, serem. Kalau dari satu itu kadang-kadang nggak begitu. Tapi kalau dari segala penjuru, gimana kalau perang tuh? Ini mungkin ahli-ahlinya banyak ini. Ya enggak? Ada yang datang dari sini, ada yang dari laut, ada yang dari udara, ada yang tadi setelah itu dari daratnya, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, supaya apa? Membingungkan betul apa betul? Itu belajar strategi dari mana? Dari ababil. Coba datang di jamaah dari sini. Tahu serangan, hancur lebur, bukan lagi hancur, lebur. Ka'asfim makul. Asaf itu apa? Daun yang sudah kering daun. Kalau dimakan sama hewan tuh biasanya hancur apa tidak? Hancur. Kayak peyek. Nah, peyek. Peyek lebih enak. Ini diumpamakan seperti itu. Berarti hancur lebur. Bahkan dimakan lagi. Bukan hanya kriuk hancur tapi lebur. Jadi yang tadinya kaku menjadi lembut, hancur lebur. Allah. Itulah pertolongan siapa? Allah. Dijadikan oleh Allah. Kalian mau dunia, jangan lupa urusan dunia. Jangan terus pulang haji terus nggak mau ketemu orang, mau khusyuk, ya nggak panggil suaminya. Lagi ngaji bang, Terus mau makan apa? Bapaknya kemana? Masjid. Siang masjid, duha masjid, malam masjid. Mau makan apa? Betul apa betul? Harus urusan dunia, masjid. Tapi urusan dunia harus apa tidak? Harus. Kantor juga harus apa tidak? Harus. Ini tetapi masalahnya banyak orang fitnah, banyak orang yang mau menjatuhkan, banyak orang yang mau merebut bisnisnya, banyak orang yang mau menggeser, banyak orang yang ini. Tenang, jangan takut selagi Anda bersama Allah. Itu pegangannya. Mudah-mudahan kita haji mabrur semua. Amin. Ini haji yang mabrur yang begini. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah. Yang mau naik pangkat kadang-kadang ada orang bilang mau pangkat, walah menjilat haji itu cari pangkat. Bukan. Supaya kita dibantu oleh Allah. Makin kita punya rezeki, makin bisa membantu apa tidak? Kayaknya lemes nih. Makin bisa membantu apa tidak? Makin bisa rezekinya, mudah-mudahan tambah. Udah banyak, biar tambah. Karena banyaknya dia bisa lebih bermanfaat lagi. Jabatan, mudah-mudahan bisa lebih lagi. Untuk apa? Lebih bermanfaat. Itu yang penting. Kita jangan lupa di dada kita ada siapa? Allah. Kalau enggak, keburu masuk siapa? Baru masuk siapa? Setan. Nah, kalau ada yang mau masuk, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Betul atau betul? Ini mudah-mudahan haji bukan hanya sekedar ritual begitu saja. Makanya kadang-kadang orang doa betul. Tapi di sini ada akidah iman kita, ada Allah. Ya, barangkali ada yang mau tanya silakan. Kayaknya ada yang mau tanya, tapi kadang-kadang ragu, nggak enak. Biasanya kalau lagi makan banyak. Ya,
Sampai kadang-kadang Ya, tanya. kadang-kadang antri masih kosong. Bukan apa gurunya apa Ustaz? Mau Silakan tahu kalau ada nih. mau tanya. Kadang-kadang pertanyaan itu lebih bermanfaat daripada yang tadi saya cerita. Terkutuk. Silakan, bapak-bapak ada yang mau tanya? Ya, silakan. Jadi saya bisa minum. Iya, iya. Ini ada kisahnya masalah minum nih. Iya. Dulu pernah suatu saat kebetulan ya, bukan kebetulan. Waktu itu 96, 97 saya masih baru master waktu itu di Yordania. Waktu itu Bapak Presiden Soeharto datang. Ingat apa tidak tuh? Sebelum lengser kan ada pergi ke Mesir, Iya. Yordania. Kebetulan di sana diminta untuk jadi translator, dites kita, mesti belajar kita di Mesir, salah saat di Yordania. Akhirnya dites untuk supaya ada dari lokal yang menjadi penterjemah, walaupun dari sana ada. Kebetulan saya dipilih penterjemah. Jadi ikut terus. Sebelumnya itu datang Pak Harto tuh ada dari DPR, rombongan, ada dulu Habibie, waktu itu masih jadi menteri. Saya nganterin sana ke menteri, kok ini perhubungan. Sebelumnya terakhirnya gongnya Presiden Soeharto. Itu kalau menteri, oke, kita terjemah langsung. Waktu lagi DPR, itu ada duta kita namanya Pak Edi, orangnya baik Bang. Setiap kalau saya lagi terjemah, itu mereka ngomong bahasa Arab, saya dengerin. Tulis kadang-kadang, bukan ahlinya yang mesti belajar, tapi tulis. Ketika mereka sudah selesai, saya bicara bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia, saya tulisin lagi untuk ngomong ke orang-orang ini, orang-orang Indonesia ketika lagi ngomong bahasa Arab, orang-orang kita, menterinya dan delegasinya itu minum apa tidak? Minum, makan kan ada jamuan. Yeah. Minum, makan. Saya makan minum nggak? Enggak. Ketika bahasa Arab selesai, saya ngomong bahasa Indonesia. Orang Arab minum, makan. Iya. Saya makan nggak? Enggak. Selesai majelis pulang. Enggak minum-minum. Nggak minum-minum. Dutanya cerdas. Lihatin. Pas lagi di DPR serang luar biasa karena kelompok masalah Palestina. Ababil itu. Masalah Palestina itu saling tukar pikiran. Kata bangsa Indonesia, kamu orang yang dekat Palestina harus bertanggung jawab bela Palestina. Kata mereka lagi di sana apa? Kalian yang banyak orang Islamnya di sana, sedunia paling banyak Indonesia, harus bertanggung jawab juga. Ada Masjidil Aqsa, ribut. Sebelum saya ini Pak Dutanya cerdas, dibuatin teh, minum, dek, saya dipanggil dek, minum dulu, nanti adik nggak bakal minum kayak biasanya. Oh begitu ya, Iya. Makasih, makanya saya minum dulu. Ya. Nggak ada yang tanya, saya ngomong sendiri. Iya, saya lihat dari tadi ada yang mau minum. Saya ngomong nggak minum. Nggak ada, dek, minum dulu dah. Saya tawarin mau ada yang tanya, maksudnya biar ngomong, saya mau minum. Nah, udah minum silahkan bertanya. Jadi gantian, jangan saya ngomong terus dia minum, makan. Ada yang bawa dua lagi gitu. Tahu aja. Tapi toh ya inget dong yang di depan. Alhamdulillah tadi ada yang ngingetin. Itu nggak bisa hilang itu Pak Duta. Sekarang Allah yarhamu Pak Edinya itu orang Cirebon dia. Kebetulan subhanallah deh dibuatin di itu minum dulu deh. Karena kalau udah selesai nggak ada bilang sebentar ya biar mutarjimnya ataupun translatornya makan minum nggak ada udah selesai pulang. Mereka udah ngomong udah selesai makan dan minum walaupun snack. Itu dulu begitu ya Allah, pengalaman itu nggak bisa hilang, itu berhari-hari pergi ke sini sampai terakhirnya Pak Harto waktu itu luar biasa subhanallah. Datang ini kita tidak mau mengatakan Pak Harto baik atau tidak baik, urusan lain nih. Tapi ini sebagai kisah kejadian yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang makmur dan Amin. Insya Allah. Jadi ada yang mau bertanya? Oh iya tadi. Alhamdulillah. Silahkan. Tadi kan haji itu menghapuskan dosa kita. Ya, insya Allah. Apakah semua dosa, dalam arti dosa besar, dosa kecil,
dan dosa terhadap Allah, terhadap sama manusia, dan terhadap diri kita sendiri? Ini pertanyaan bagus sekali. Tapi kalau bisa nanti kita tunda waktu di Arafat. Karena ini adalah permasalahan yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan bahas. Kira-kira sekarang apa nanti aja? Nanti aja. Lebih. Dan ini sudah pertanyaan tidak. Enggak, ada pertanyaan? Ada. Coba yang lain, maaf Pak Kun, banyak Kun. Ini pertanyaan bagus sekali. Simpen dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, silakan kalau mau bertanya, ini tempatnya. Jangan nanti kalau sudah pulang haji baru iya ya. Mumpung di sini kita bertanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin. Silahkan, karena waktu kita terbatas. Haji ini jalan cepat, kita tidak terasa sudah 10% lebih daripada haji kita. Lebih daripada 10% waktu kita untuk haji sudah lewat. Udah 3 hari ya? Apa berapa hari? 3 hari. Udah pada nggak tahu hari, sudah di akhirat. Udah 3 hari belum? 3 hari ini masuk. Ya, hari apa kita? Coba hitung, udah lupa ngitung dah, di sorga enak terus makan, minum, senyum, ketawa. Udah 3 hari apa belum? Udah, berarti sudah 10% lebih apa tidak? Perjalanan kita tidak ada 30 hari. Berarti kalau 10%-nya udah apa lebih? Lebih. Kalau 30 hari, 10%-nya berapa? 3 hari. Berarti sudah lebih dari 10%. Cepat, tahu-tahu pulang aja. Subhanallah. Makanya gunakan waktu betul-betul gitu di sini. Gunakan. Ada apa silahkan kita. Mumpung kita di sini, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin. Ini adalah yang sedikit ini, mudah-mudahan modal untuk yang panjang di negara kita. Kita panjang umur, sehat walafiat menghadapi segala-galanya. Modalnya kita di negara, di haji ini beri modal pegangan kita. Ada masalah, nggak ada masalah. Ketika kita jaya, ketika tidak jaya, ketika kita senang, ketika tidak senang, ketika di rumah, ketika di jalan, semuanya ingat kejadian ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Amin. Masih ada yang mau tanya? Nggak ada. Nah, silakan. Ada. Nah. Waalaikumsalam. Tadi sungguh menarik jadi kisah di Musdalifah. Nah, saya berharap nanti pun juga ketika wukuf di Arafah juga apa hikmah di dalamnya atas kenapa kita harus wukuf. Nah, Bagus. tadi kita bicara selalu saja ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Nah, ketika kita itu berbaju ihram, kenapa kok nggak boleh, banyak larangan, banyak yang harus nggak boleh wangi-wangian, kemudian nggak boleh potong rambut atau apapun lah. Nah, ini tuh ada hikmah apa di balik itu semua? Bagus sekali ini pertanyaan. Kalau masalah Arafat, insya Allah ini sama. Ya enggak? Nanti insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Kita akan bicarakan tentang rahasia di balik Arafat. Ini buku. Ya enggak? Insya Allah mudah-mudahan. Terus sekarang hikmah di balik ihram, larangan. Sebetulnya itu sudah kemarin di apa CNN ya. Nah, apa nggak lihat TV, nggak tahu CNN? Nggak ada TV. Tahu nggak? CNN tahu nggak CNN? Mainan apa? TV, CNN Indonesia. Iya. Itu ada kemarin saya diwawancarai sedikit tata cara ihram di pesawat. Sebetulnya pertanyaannya bukan itu. Itu judul aja biasalah. Supaya menarik ataupun supaya tidak. Sebetulnya pertanyaannya itu apa rahasia kenapa dilarang? Itu pertanyaannya. Subhanallah, pertanyaan kenapa? Ketika ihram kita dilarang, ini dilarang, pertanyaannya sama. Itu sebetulnya itu, cuma judulnya aja apa kemarin yang tata cara. Tahu dari mana? CNN. Hah? Tahu dari mana? CNN. Di grupnya ngambil dari mana? CNN. Berarti apa? TV bukan? Nonton nggak? Nah, nonton dong. Itu kan dari TV.
Nah itu subhanallah, itu panjang sebetulnya, cuma sedikit yang namanya berita, nggak mungkin ngambil semuanya. Itu di situ saya membicarakan tentang masalah rahasia. Ini pertanyaan ini, subhanallah sama, kurang lebihnya. Yaitu adalah untuk apa? Supaya kita taat. Kita ini lagi kebiasaan manusia pengennya wangi-wangian, betul apa betul? Betul. Betul. Tapi saat ini tidak ada bedanya, semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, semuanya sama. Dilarang pakai wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu adalah untuk kemanusiaan, untuk senang manusia ini. Sesaat saja ketika lagi ihram, Allah mau minta kamu bisa nggak melawan hawa nafsu kamu. Itu larangan. Nafsu kita kepengen wangi. Siapa yang nggak pengen wangi? Diri kita aja kepengen wangi, apalagi orang lain. Makanya jangan sampai kita bau sesuatu, kata Rasulullah, yang tidak baik terhadap orang lain. Jangan. Ya enggak? Sampai dilarang ke masjid kalau orang baru makan bawang putih. Karena aromanya agak ini. Apalagi makan Leteh, jengkol. Tapi itu yang disuka. Lo tahu. Ya, Habis bersihin enak juga sih. nggak boleh. Bersihin dulu. Habis makan teh atau makan apa lagi? Jengkol. Bukan nggak boleh, karena mau ke masjid bawang putih aja yang sehat luar biasa, yang mentah jangan, karena aromanya ada orang yang nggak suka. Kenapa? Tapi di saat ihram Allah balik. Ini manusia senangnya wangi-wangian, senangnya ini itu, dilarang pakai wangi-wangian. Allah lagi ngetes mau ngikuti hawa nafsunya atau mengikuti aku. Kalau di sini bukan setan. Di sini adalah mengikuti hawa nafsunya atau ngikuti aku. Allah itu panggil haji untuk kita taat. Baju biasanya mau yang ini, pakai baju yang tidak berjahit. Subhanallah. Tapi saat itu aja, tidak lama ketika kita Ihram. niat haji atau niat umrah. Ketika sudah niat, selesai. Jangan kecuali apa perintahnya Allah, laksanakan. Waktunya sebentar, bisa juga sejam, bisa juga 1 hari, bisa juga lebih sedikit, tergantung keadaan. Tapi tidak berbulan-bulan, hanya sedikit saja waktu. Taatlah kepada Allah dengan taat yang mutlak. Kalau seandainya enggak kena dam Allah, berarti menunjukkan apa? Mesti ada jalan. Kalaupun kita mesti mengikuti hawa nafsu, bertaubatlah. Cuma kalau haji, taubatnya dengan apa? Dam. Itu bayar dam, berbentuk dam. Jadi kalau ditanya, apa sih rahasia atau hikmahnya kita supaya taat mutlak kepada siapa? Allah. Hilangkan. Kalau biasanya setan kita cerita, tapi dalam masalah ini hawa nafsu. Karena kita musuh kita 2. Ada yang namanya setan, ada yang namanya hawa nafsu. Cuma bedanya apa? Kalau setan selalu mengajak kepada kejelekan, kalau nafsu tidak. Ada juga nafsu baik. Buktinya pengen haji. Nafsu apa tidak? Udah haji, pengen haji lagi. Kita kirim share kepada saudara kita, kadang-kadang teman kita yang sudah pernah haji, ya Allah enaknya, jadi pengen berangkat lagi. Iya. Ada apa tidak kira-kira? Ada. Kenapa? Nafsu apa bukan? Baik apa tidak? Baik. Laksanakan. Amin. Itu nafsu. Itu nafsu. Nafsu itu suruh kita laksanakan. Tapi kalau nafsunya baik, tapi kalau nafsunya tidak baik, harus tinggalkan. Nah Allah di sini lagi pengen berbalik. Pakai minyak wangi itu adalah baik apa tidak? Baik. Apalagi mau ke masjid, sunnah. Betul apa betul? Betul. Masjid biasa aja sunnah, apalagi masjid haram. Sunnah banget apa tidak? Sunnah banget. Tapi kalau lagi ihram, jangan pakai. Waduh, terbalik gini. Ini kan baik ya, walaupun baik. Kamu mau taat apa taat kepada dirimu? Allah. Padahal itu masjid haram. Boleh nggak kita tawaf di Masjid Nabawi? Nggak boleh. Oh, bingung. Tidak boleh. Ini pertanyaannya pertanyaan menjebak. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Apalagi masjid kampung kita. Apa? Yang boleh di mana?
Masjidil Haram, masjid yang luar biasa 100 ribu kali lipat. Tapi tidak boleh pakai wangi-wangian. Allah, pakai ihram, pakaian kita suruh pakaian yang bagus, yang rapi kalau ke masjid, betul atau betul? Ini pakaiannya ihram, kadang-kadang udah kotor, yang penting tidak najis, betul atau betul? Kena debu, nggak apa-apa, pakai untuk apa? Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ada yang baik, ada yang jelek. Ada hawa nafsu jelek, banyak pengen hartanya orang lain, pengen jabatan-jabatan yang sudah dimiliki orang lain, pengen ini, pengen itu jelek. Ada lagi yang baik. Nah ini nafsu ada baik, tapi kalau setan, ada nggak setan baik? Nggak ada. Kayaknya nggak usah mikir panjang. Setan semuanya jelek. Ya, enggak? Setan semuanya mengajak kepada kejelekan. Tapi kalau nafsu tidak, walaupun tidak pun taatlah kepada aku. Jangan karena oh iya ada jeleknya, oh iya ada ininya, oh iya kita masalah kadang-kadang dilarang. Kenapa kita dilarang makan B2? Oh B2 sebab menurut kedokteran ada penyakitnya. Betul atau betul? Oh nafsu kita kepengen sehat. Oh kita ngikutin karena kebetulan sama. Saya juga kepengen sehat, maka saya tidak makan itu karena supaya sehat. Enggak, saya kepingin ini, saya kepingin ini. Oh iya, nggak boleh ini itu karena adalah karena itu membawa penyakit. Ada lagi iklan yang sering diiklankan sampai dibilang katanya jangan nanti bisa hipotensi. Apa lagi? Yang kalau kita makan atau minum itu tangannya begini biasanya. Pada lupa dunia nggak ada. Ada apa tidak iklannya kira-kira bisa menjadi bolong sini? Iya. Ada apa tidak? Iya. Lobang. Pada nggak ngerti ya udah nggak usah terusin. Nggak ngerti itu. Yang iklannya sini sampai bolong tuh apa namanya tuh? Bisa hipotensi, bisa jadi apa? Jantung, paru-paru, apalagi penyakit itu. Bukan penyakit, bilang jangan merokok nanti flu, nggak ada. Flu recehan. Jangan merokok nanti batuk, recehan. Jangan merokok karena apa namanya? Bikin kayaknya nggak seirama dah, nggak senada, jadi nggak usah lanjutin dah. Kalau nggak senada dilanjutin apa jangan? Berarti rokok baik apa tidak? Tidak. Tapi banyak nggak orang suka merokok? Kalau diomongin nggak bisa baca. Padahal tahu secara akal itu. Bahkan iklannya kan rokok bisa bukan lagi bikin penyakit apa? Membunuhmu. Waduh, serem. Bohong. Justru ini bikin nyaman. Iya. Ada apa tidak kira-kira? Betul. Karena apa? Syaitan. Karena apa itu? Kayaknya nggak enak nyebutnya ya. Nggak apa-apa. Katakan yang benar itu. Yang kurang benar itu. Mudah-mudahan kita dikasih haji yang mabrur. Jangan amin dulu. Sebut dulu tadi apa itu? Cuma berat kadang-kadang, kadang-kadang berat itu nyebutin. Udah tahu dibilangin, yang ngomong itu pabriknya sendiri. Rokok bisa membunuh, rokok bisa hipotensi, rokok bisa mengganggu kehamilan. Wah, kehamilan, apal semuanya ini. Tapi besok masih. Nanti masih. Kalau habis makan nggak ngerokok. Itu di sana di Indonesia kita cerita sana. Iya, di sini nggak ada, nggak ada di sini. Kadang-kadang lucu ya. Padahal begini, tapi itulah. Tapi ada Allah. Mudah-mudahan Allah sayangi kita. Allah rahmati kita. Kadang-kadang berat, memang berat. Tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah mudah apa tidak kira-kira? Mudah apa tidak? Mudah.
mudah, semuanya itu mudah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berbuat yang lebih baik. Amin. Sesuai dengan akal pikiran kita. Insya Allah. Jadi tadi ihram rahasianya larangan itu untuk melawan hawa Nafsu. Dilatih kita lawan hawa nafsu kita. Sebentar aja. Kalau sebentar insya Allah berhasil. Mudah-mudahan selamanya kita bisa berhasil. Amin. Jadi kita hadirkan Allah nomor satu. Walaupun keinginan kita tidak dibisiki syaitan, tetapi berhentilah. Walaupun itu keinginannya benar dan baik, tapi Allah mengatakan stop, maka stoplah. Allah lebih diutamakan daripada keinginan kita kepada diri kita sendiri, apalagi yang merusak diri kita. Makanya nafsu itu kadang-kadang bisa merusak diri kita, bisa juga membuat kita sehat. Nafsu olahraga ada apa tidak? Ada. Enggak, kalau nggak olahraga rasanya nggak enak deh. Oh bagus apa tidak nafsunya? Bagus apa tidak? Bagus. Buktinya kita kadang-kadang ada nggak nafsu makan, beli obat supaya nafsu makan. Tapi umumnya kita nafsu makan apa nggak nafsu makan? Umumnya orang sono nafsu. Buktinya apa? Jalan-jalan habis umroh ada donat. Ada es krim, ada donat, ada es krim, beli. Tapi alhamdulillah ingat sama temannya, belinya banyak. Jangan beli untuk sendirian terus. Enak loh, mana sendirian? Disemprol. Kalau mau sendirian sana makannya, jangan depannya orang bilang Enak makan sendiri. Enak loh, beda di negara kita. Iya. Coba deh. Rasanya banyak, cerita doang. Beli ke bagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Boleh apa tidak? Boleh nafsu. Ya ini bagus, subhanallah. Jangan bilang enak, ya beda doh ini itu tuh makan sendiri. Enak lah, cobain. Ini temennya nggak baduit. Ini nggak ada. Dan seterusnya. Nafsu, kita makan itu nafsu. Kita ini, kita itu. Tapi Allah pilih bukan semuanya. Contohnya wangi-wangian. Contohnya biasanya gini, kita biasanya begini, yang biasanya mubah yaitu potong rambut ini itu mubah, boleh dipotong, boleh enggak? Maka tidak boleh. Ada yang nafsu kita yaitu baik, minyak wangi, tidak boleh. Ada yang nafsunya yaitu apa namanya? Nafsu jelek, yaitu apa? Nafsu jelek, bicara tentang halnya orang, dilarang. Nah ini, jadi nafsu bermacam-macam ketika ihram itu dilarang. Nafsu yang jelek, nafsu yang mubah, nafsu yang sunnah pun dilarang. Nafsu itu pakai minyak wangi, sunnah apa tidak? Sunnah, wangi-wangian itu sunnah, tapi dilarang oleh Allah. Kita tinggalin sunnah, ngikuti yang wajib dalam waktu tempo yang singkatnya itu. Ketika umroh aja, Allah mau menunjukkan bahwa kita ini milih siapa? Allah. Aturan yang kita utamakan adalah aturan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Nah inilah diantara rahasia dibalik kita dilarang ketika kita sedang Cuma judulnya yang namanya judul TV biasanya kadang-kadang diringanin. Jangan dilarang-larang. Pakainya bilang apa? Tata cara menggunakan ihram di pesawat. Padahal pertanyaannya beda dikit. Apa-apa. Kita kadang-kadang cara berdakwah begitu. Kita dengan lembut, tapi isinya adalah nasihatin dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin. Itu yang bisa saya jawab. Kira-kira sudah jelas semuanya? Jelas. Insya Allah ibu-ibu kali ini nggak ada bertanya. Biasanya kalau di luar paling banyak ibu-ibu yang bertanya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Allah, 3 hari telah berlalu tidak terasa ya Allah. Ya Allah, tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 3 hari lagi ya Allah. Kami akan masuk ke puncaknya Arafat ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan ilmu yang bermanfaat. Berikan ilmu yang bermanfaat. Waktu kami yang singkat ini mudah-mudahan Kau berikan kami petunjuk yang terbaik ya Allah. Jangan sampai hati kami kaku ya Allah. Jangan sampai hati kami kaku ya Allah. Ya Allah, kami terima kasih ya Allah. Kau berikan kami transit di majelis-majelis seperti ini ya Allah. Untuk kami tambah semangat lagi ke Arafah, semangat lagi nanti ke Muzdalifah, semangat lagi nanti ke Mina, dan semangat sampai pulang ke tanah air. Mudah-mudahan tambah semangat ya Allah.
Allah. Semangat hidup di dunia dan semangat untuk akhirat ya Allah. Amin. Ya Rabb, kami ingin hidup bahagia di dunia ya Allah, dan Amin. lebih lagi nanti di akhirat ya Allah. Bahagiakanlah kami ketika di dunia ya Allah. Berilah kami sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan senantiasa taat kepadamu ya Allah. Kami dulu sering lalai ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan kami ya Allah sadar ya Allah bahwa dunia ini perlu denganmu ya Allah, apalagi akhirat ya Allah. Ya Allah, bimbing kami terus agar kami senantiasa bersamamu ya Allah, senantiasa dilindungi olehmu ya Allah, senantiasa diijabah olehmu ya Allah, senantiasa digabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabb, kami masih punya dunia di negara kami ya Allah, kami punya anak-anak ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan rumah kami ya Allah, selamatkan ibu ayah kami ya Allah, selamatkan ya Allah keluarga kami ya Allah. Kami tidak bisa apa-apa ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjaganya ya Allah. Mudah-mudahan jaga mereka ya Allah dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah, selamatkan harta benda kami ya Allah. Kami masih mau hidup di dunia ya Allah, berilah panjang umur, sehat walafiat, agar kami bisa pulang ke tanah air, mudah-mudahan berjumpa lagi dengan mereka dalam keadaan yang lebih baik ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Allah, semuanya kami punya hajat, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya ya Allah, dunyawiyah, ukhrawiyah, zahirah wa batinah ya Allah. Ya Allah, tinggal beberapa hari lagi kami akan ke Arafat. Mudah-mudahan ya Allah di antara kami yang sakit, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Yang sehat mudah-mudahan dijaga kesehatannya ya Allah, agar kami bisa menikmati wukuf di Arafat secara jasmani, apalagi rohani kami ya Allah, yang masih kadang-kadang ada bimbang dan ragu ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan hilangkan kecemasan ini ya Allah, menjadikan ketenangan yang ada di dalam dada kami ya Allah, bisa wukuf dengan nyaman dan aman ya Allah, bisa semangat ketika kami berdoa ya Allah, ketika kami wukuf di Arafat ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad sallallahu